Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Martanto Mkom ya. Video kali ini adalah video pengantar untuk mata kuliah sistem operasi jaringan dengan pembahasan pertemuan yang keenam. Topik yang pertama yaitu managing proses ya. Jadi pada topik ini tuh membahas tentang bagaimana kita mengatur proses yang ada. Jadi kalau di Windows kan bisa kita pakai task manager, bisa kita tahu prosesnya apa aja, bisa kita kill sehingga eh, kalau misalnya komputernya ada yang error dan sebagainya itu kita bisa dengan mudah menghentikan dengan paksa ya proses yang sudah sedang berjalan. Nah itu. Nah ini di Linux ada untuk mengatur prosesnya juga di sini. Jadi pertama proses itu diajukan oleh user ya, terus kemudian diolah di kernel OS-nya. Nah, terus kemudian dialokasikan CPU-nya butuh berapa, kemudian diberi eh, apa namanya proses ID ya, nomornya seperti apa, identitasnya, terus alokasi RAM-nya berapa, seperti itu kan beda-beda ya. Jadi contoh kalau misalnya aplikasinya berat, itu kan membutuhkan RAM yang lebih gitu, contoh misalnya seperti itu, CPU-nya butuh berapa kan gitu. Jadi kalau gitu semakin kebutuhan minimal dari proses itu berapa, nah nanti itu bisa dialokasikan di situ. Terus kemudian nah untuk mengatur task itu dengan proses ini ya. Jadi prosesnya itu bisa kita lihat di situ, eh, dilihat oleh user ya prosesnya seperti apa. Jadi bisa di start subprosesnya juga, user juga hanya bisa mengatur ini ya. Nah kalau mau bisa mengatur keseluruhan itu tetap harus masuk ke root ya. Jadi kalau user paling hanya dirinya sendiri ya, mengontrol dirinya sendiri, proses dirinya sendiri. Sedangkan kalau root bisa mengontrol semuanya ke user yang lainnya juga bisa. Itu seperti itu bedanya ya. Kalau user hanya di prosesnya dirinya sendiri. Oke, ini contoh ya, perintahnya adalah PS. Jadi kalau kita ketikkan PS di situ nanti akan muncul ya proses statusnya ya. PS itu singkatan dari proses status. Ada PID, itu proses identifiernya itu berapa. Kemudian TY itu namanya, nama di terminalnya apa. Ini tanda seru ya namanya. Kemudian time-nya, waktunya berapa. Ini waktunya jam, menit, detik. Kemudian CMD itu command start prosesnya lewat mana, lewat PS atau lewat bash gitu ya. Kalau bash kan sebelumnya udah diatur di atas ya, ada bash pas pembahasan di awal-awal itu ya. Nah ini kalau kita tambahkan main E main F ya, jadi everything full, jadi secara keseluruhan di mana itu seperti itu. Oke, silakan dilanjutkan lagi untuk modulnya. Pengantarnya sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.